Sebelumnya beberapa orang melakukan ekspedisi di reruntuhan Istana Surgawi Kulo, beberapa orang beruntung menemukan harta karun di dalamnya. Kabarnya ada yang mendapatkan jimat token emas, karena mereka tidak tahu apa itu barang itu dijualnya di pelelangan. Oh ya, Lin Jing juga ada di sini. Mu Chen berusaha memenangkan beberapa harta dalam pertarungan di pelelangan. 6 juta tetes sovereign spiritual liquid. Suara tenang bergema di pavilion, menarik banyak tatapan terkejut. Akhirnya, pandangan tertuju pada pemuda dengan sepasang mata gelap di lantai 3. Siapa dia? Baginya untuk menawar diagram roh ini, mungkinkah dia adalah seorang spirit array master? Petik 2. Aku tidak tahu. Sekarang tanah barat jauh dipenuhi dengan talenta tertinggi yang tak terhitung jumlahnya dari benua Tianluo. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi mereka satu persatu. Namun, dia terlihat asing, jadi dia seharusnya tidak menjadi salah satu dari terbaik di generasi muda benua Tianluo. Tapi melihat fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya, dia telah mencapai setengah langkah ke tingkat 9. Dia tidak biasa di kalangan generasi muda. Petik 2. Banyak suara terdengar di pavilion, kebanyakan dengan keraguan. Jelas, mereka tidak terbiasa dengan identitas Mu Chen. Di atas pavilion, ada juga beberapa tatapan yang tertuju pada Mu Chen. Pangeran keempat, Xia Hong, adalah salah satunya. Dia menyipitkan matanya yang seperti rubah dan melirik Mu Chen dengan acuh tak acuh. Haha, teman ini telah menawar 6 juta tetes sovereign spiritual liquid. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Di balkon, Han Fei memalingkan muka setelah melirik Mu Chen. Dia kemudian memandang kerumunan sambil tersenyum dan bertanya. Ada saat hening. Namun, jelas ada master arai spiritual lainnya yang juga tertarik dengan arai peri pemakan 9 naga. Oleh karena itu, setelah hening sejenak, seseorang membuka mulutnya. 6.500.000. Seorang pria berambut panjang berdiri. Dia mengenakan jubah longgar dengan banyak prasasti spiritual di atasnya. Jubah itu dipenuhi cahaya dan tampak luar biasa. Itu adalah Mu Bai, murid sejati dari Sekte Arai Surgawi. Dikatakan bahwa dia sekarang adalah seorang guru arai spiritual dan dapat mengatur arai spiritual menengah tingkat surga. Dia sangat luar biasa. Tidak ada kekurangan orang di pavilion yang memiliki penglihatan tajam dan segera mengenali identitas pria itu. Oleh karena itu, seruan terdengar. Pria berambut panjang dengan nama Mu Bai menangkupkan tangannya dan tersenyum ke arah Mu Chen, tampil agak sederhana. Setelah melihat ini, Mu Chen kembali tersenyum ramah. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang kerendahan hati pria ini, dia tidak mau menyerah pada diagram susunan spiritual. Namun, dia jelas tidak berniat untuk menyerah pada gulungan formasi yang tidak lengkap yang dia minati ini. Dia segera menaikkan harganya lagi. 7 juta. Ketika Mu Bai mendengar ini, dia sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, 8 juta. Keduanya jelas sangat tertarik dengan gulungan yang tidak lengkap itu. Lagi pula, item ini memang tidak berguna bagi orang biasa. Namun, untuk master arai spiritual seperti mereka, itu adalah harta karun. Bahkan jika mereka tidak berhasil mempelajari susunan ini, mereka masih dapat memperoleh wawasan darinya dan meningkatkan pencapaian susunan spiritual mereka sendiri. Persaingan antara keduanya berangsur-angsur memanas dan menarik perhatian penonton. Namun, mereka semua dapat merasakan bahwa meskipun harga mereka berdua terus meningkat, suasananya cukup harmonis. Tidak banyak percikan api di antara mereka. Keduanya tidak mau menyerah, dan di tengah pelelangan, itu menarik kastor arai spiritual lainnya untuk menaikkan harga. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, harga gulungan yang tidak lengkap telah naik menjadi 11 juta tetes cairan spiritual sovereign. Harga ini mendekati harga kuaso divine artifact sebelumnya, sehingga jumlah orang yang bersaing untuk mendapatkannya secara bertahap menurun. Pada akhirnya, itu menjadi persaingan antara Mu Chen dan Mu Bai. 12 juta. Suara Mu Chen tenang saat dia berbicara lagi. Harga ini sebenarnya tidak dianggap rendah. 12 juta tetes sovereign spiritual liquid tidak seperti dulu lagi. Bahkan jika istana Jiuyu saat ini tidak seperti dulu lagi, itu masih sangat menyakitkan. Jika bukan karena Mandala telah memberinya sovereign spiritual liquid dalam jumlah besar, dia harus menyerah sekarang. Ketika harga 12 juta diumumkan, itu menyebabkan kegemparan rendah di pavilion. Agaknya,
mereka terkejut bahwa gulungan yang tidak lengkap akan diperebutkan sampai sejauh ini. Mereka merasa itu sangat luar biasa. Ekspresi Mubai jauh lebih bermartabat. Sepertinya dia agak ragu-ragu. Lagi pula, 12 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid adalah hampir semua yang dia peroleh dalam setahun. Mubai melihat sekeliling dan akhirnya menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hendak duduk, tidak lagi bersaing dengan Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat bahwa Mubai menunjukkan tanda-tanda menyerah, dia diam-diam menghela nafas lega. Jika Mubai terus bersikeras, dia harus menyerah setelah beberapa putaran. 14 juta. Namun, saat Mubai memilih untuk menyerah dan Mu Chen menghela nafas lega, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di paviliun. Kemudian, itu menyebabkan keributan di paviliun. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyentak dan mengunci ke arah suara itu. Segera, ekspresi mereka agak menarik. Ini karena di lantai 3 paviliun, pangeran keempat dari dinasti Xia Agung, Xia Hong, memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia sedang bermain dengan manik batu hitam di tangannya. Itu adalah satering sibet yang dia beli sebelumnya. Setelah menawar harga setinggi itu, dia tidak melihat siapapun dan hanya menatap manik-manik batu di tangannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan terkejut itu. Adapun Mu Chen, yang terganggu di tengah intervensi, dia bahkan tidak melihat dia. Seolah-olah apa yang telah dia lakukan sebelumnya tidak menarik perhatiannya. Sikapnya pun mengejutkan banyak ahli di paviliun. Tampaknya Xia Hong memiliki beberapa dendam terhadap Mu Chen. Bajingan ini, mata indah Jiu Yu dipenuhi amarah dan kedinginan. Permusuhan Xia Hong cukup jelas. Jelas, dia tidak ingin Mu Chen dengan mudah mengambil apa yang diinginkannya. Dibandingkan dengan kemarahan Jiu Yu, ekspresi Mu Chen tidak banyak berubah. Sepertinya dia juga mengharapkan situasi terburuk, jadi dia dengan tenang melirik Xia Hong dan kemudian tersenyum. 15 juta. Manik-manik batu di tangan Xia Hong berguling dengan lembut. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, 16 juta. Suasana di paviliun menjadi sangat bergejolak. Jika sebelumnya persaingan antara Mu Chen dan Mu Bai dianggap ramah, maka sekarang terjadi badai darah antara Mu Chen dan Xia Hong. Wajah cantik Jiu Yu terasa dingin. Saat dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, ada fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Di belakangnya, ekspresi Bai Lao, Stone King, dan Tan Qiu tidak terlalu bagus. 17 juta. Nada suara Mu Chen masih tenang, dan orang tidak tahu apakah dia senang atau marah. Begitu harga diumumkan, seluruh tempat terkejut. Bahkan Xia Hong, yang sedang memutar manik-manik batu di tangannya, berhenti sejenak. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen. Dengan ekspresi lucu, dia berkata, teman ini benar-benar kaya dan sombong. Kalau begitu, saya akan mundur selangkah hari ini dan tidak bersaing untuk susunan sisa ini. Banyak orang diam-diam mendecakkan lidah mereka. Xia Hong ini benar-benar kejam. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia tidak tertarik dengan formasi yang tidak lengkap ini, tetapi dia tetap bersikeras untuk menaikkan harganya. Jelas bahwa dia ingin Mu Chen membayar lebih, dan hasilnya tampak bagus. Setidaknya dia membuat Mu Chen membayar. Tambahan 5 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Terima kasih, Pangeran keempat. Di bawah banyak tatapan simpatik, Mu Chen tampaknya tidak peduli. Sebaliknya, dia tersenyum pada Xia Hong dan berkata, tapi saya berharap Pangeran keempat tidak akan menyesal memberikannya kepada saya di masa depan. Ketika saatnya tiba, saya khawatir harganya bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan lebih dari 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Kata-kata Mu Chen menarik perhatian banyak ahli. Jelas, mereka mengira yang pertama sombong. Namun, ketika Xia Hong mendengar ini, pupil matanya sedikit menyusut. Dia samar-samar merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia segera menekan perasaan halus itu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa hanya setengah langkah dari pria level 9, bahkan jika dia memiliki formasi yang tidak lengkap ini, apa yang bisa dia lakukan? Ketika pasukan dinasti Xia Agung tiba, orang ini dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Oleh karena itu, dia hanya terkekeh, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang menghina. Kalau begitu, aku akan menunggu. Kuharap saat waktunya tiba, aku tidak akan kecewa. Mu Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun, tidak lagi berdebat dengannya. Orang ini benar-benar menyebalkan. Jiu Yu berkata dengan dingin.
Meskipun 5 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid bukanlah jumlah yang kecil, yang membuatnya lebih marah adalah metode Xia Hong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Great Heaven Domain adalah penurut? Tan Qiu juga sedikit marah. Domain surga besar mereka tidak seperti dulu lagi. Bahkan jika fondasi mereka tidak sekuat dinasti Xia besar, jika mereka benar-benar bertarung, dinasti Xia Agung tidak akan memiliki keuntungan sedikitpun. Namun, di hadapan kemarahan mereka, Mu Chen hanya melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak masalah, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Ketika saatnya tiba, Pangeran keempat mungkin akan menyesal membiarkanku memiliki gulungan yang tidak lengkap ini hari ini. Ada rasa percaya diri dalam kata-katanya, karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa formasi pemakan 9 naga peri ini sangat luar biasa. Jika dia benar-benar bisa memahaminya, apa yang disebut 10 juta tetes cairan spiritual sovereign tidak akan sebanding dengannya. Melihat kepercayaan diri Mu Chen, Jiu Yu dan yang lainnya menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak tahu potensi formasi pemakan peri naga 9, karena Mu Chen mengatakan demikian, itu pasti luar biasa. Saat mereka berbicara, Han Fei telah menyelesaikan pelelangan untuk 9 naga Devouring Fairy Array. Setelah menginstruksikan seseorang untuk mengirim susunan spiritual ke Mu Chen, dia memulai item lelang ketiga. Itu adalah kekuatan super yang agak tidak lengkap. Kekuatannya luar biasa, dan cukup kuno. Namun, Mu Chen tidak memiliki niat untuk bersaing untuk itu. Lagi pula, seseorang tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan begitu banyak barang yang tidak lengkap untuk dipelajari dan dipahami satu persatu. Oleh karena itu, kekuatan super yang tidak lengkap ini berakhir di tangan Nona Qin Ya dari rumah Tiannya dengan harga 18 juta tetes cairan spiritual sovereign. Menyusul berakhirnya pelelangan untuk kemampuan super yang tidak lengkap ini, suasana di paviliun tiba-tiba menjadi tegang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap erat ke piring perak keempat. Sebagian besar pasukan yang datang ke sini tidak ada di sini untuk 3 item pertama. Target mereka adalah barang yang menjadi pembicaraan di kota selama 2 hari terakhir. Di balkon, Han Fei menatap tatapan penuh gairah, dan ekspresinya menjadi serius. Dia secara pribadi mengangkat piring perak, dan cahaya spiritual melonjak, secara bertahap mengungkapkan benda di dalamnya. Token emas yang agak berbintik-bintik tergeletak dengan tenang di atas piring perak. Tokennya, ada 2 kata kuno yang agak kabur yang samar-samar terlihat. Jika seseorang melihat lebih dekat, itu harus menjadi bentuk kedua. Mata Mu Chen berkedip, itu memang token Master Aula kedua. Token emas kuno tergeletak dengan tenang di piring perak. Jejak belang-belang di atasnya mengungkapkan cita rasa waktu. Token ini tampaknya tidak memiliki fluktuasi khusus, tetapi memberikan perasaan misterius. Samar-samar, tampaknya memiliki kilau yang luar biasa. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada token emas di paviliun besar. Sebagian besar ahli di sini berasal dari berbagai kekuatan dan tujuan perjalanan mereka jelas merupakan token emas misterius ini. Mandala bukan satu-satunya yang tahu tentang masalah Master Aula kedua. Kekuatan puncak benua Greatlaw lainnya juga telah menyelidiki istana Haven kuno, jadi mereka tahu tentang posisi Master Aula kedua. Sekarang token dari Master Aula kedua tersebar, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Sumber daya dan peluang di Istana Haven kuno terlalu besar, dan kekuatan tingkat atas manapun yang berhasil mendapatkannya akan dapat melambung dan mewarisi ortodoksi, menjadi penguasa baru benua Greatlaw. Pada saat yang sama, mereka juga akan menjadi kekuatan tertinggi sejati di dunia 1000 besar. Oleh karena itu, apapun yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan di Istana Haven kuno sangatlah berharga dan mereka harus mendapatkannya. Tidak hanya Pangeran keempat, tatapan Xia Hong berubah tajam, bahkan ekspresi Qin Ya dari Paviliun Cakrawala, Musan dari Paviliun Naga Tersembunyi dan Jiang Ling dari Sekte Pedang Suci berubah menjadi serius. Terbukti, barang yang mereka tunggu-tunggu telah muncul. Han Fei melihat tatapan ngiler semua orang dan terkekeh saat dia mengangkat piring perak di tangannya. Lelang item ini sekarang akan dimulai. Harga awalnya adalah 1 juta tetes cairan spiritual sovereign, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 1 juta tetes cairan spiritual sovereign. Harga awal token sangat rendah, jauh lebih rendah dari 3 item sebelumnya. Namun, tidak ada yang merasa santai karenanya, karena mereka mengetahui harga barang ini. Itu pasti akan mencapai puncaknya dalam waktu singkat.
2 juta. Seperti yang diharapkan semua orang, ketika suara Han Fei terdengar, suara cemas terdengar. 3 juta. Namun tawaran sebelumnya belum terdengar. Suara lain bergema. 4 juta. Petik 2. Suara naik dan turun berturut-turut, terus bergema di dalam bangunan besar itu. Suasana jelas telah didorong ke puncak karena kemunculan token tersebut. Semua faksi memiliki mata merah, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkannya. Dan itu juga di bawah persaingan yang berapi-api ini. Hanya dalam beberapa menit, harga token telah melonjak sebanyak 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Ketika harga naik menjadi 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, frekuensi penawaran menurun. Namun, masih ada beberapa suara yang mengejar harga. Pemilik suara itu semuanya mendapat dukungan dari pasukan kelas 1. Beberapa menit kemudian, harga naik menjadi 16 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. 16 juta. Di loteng, Mu Chen melihat formasi. Mereka tidak bisa membantu dalam hati menamparkan bibir mereka. Kekuatan puncak yang asli belum bergerak, tetapi harganya sudah agak menakutkan. 18 juta. Saat Mu Chen menghela nafas, tawa tiba-tiba terdengar dari dalam gedung, langsung menekan suasana yang berapi-api. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat, hanya untuk melihat Master Pavilion Junior dari Pavilion Naga tersembunyi. Mu San tersenyum ketika dia melihat kekerumunan. Jelas, setelah mengamati sebentar, Tuan Pavilion Muda, yang mendapat dukungan dari kekuatan teratas di belakangnya, akhirnya akan bergerak. Saat dia bergerak, dia menaikkan harga dari 16 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid menjadi 18 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Peningkatan 2 juta tetes cairan spiritual Sovereign telah menyebabkan wajah banyak kekuatan tingkat pertama menjadi tidak sedap dipandang. Pada akhirnya, setelah ragu sejenak, mereka dengan enggan duduk kembali dan memilih untuk menyerah. Haha, Tuan Pavilion Mudamu sangat murah hati. Kekaisaran Siaku juga tidak boleh lemah. 20 juta. Tapi setelah Mu San mengajukan tawaran, suara malas terdengar. Xia Hong juga yang mengajukan penawaran. Melihat pemandangan ini, kekuatan lain yang masih memiliki angan-angan hanya bisa menggelengkan kepala karena menyesal. Sepertinya mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan puncak yang kaya untuk bersaing memperebutkan token. 21 juta. Tawa lembut bergema. Kinya dari Pavilion Cakrawala menutupi bibirnya yang kemerahan dengan tangannya dan terkekeh. Karena kalian berdua sangat tertarik, maka aku akan bergabung juga. 22 juta. Jiang Ling dari Sekte Pedang Surgawi mengajukan tawaran tanpa ekspresi di wajahnya. 4 kekuatan puncak telah mengajukan tawaran mereka pada saat yang sama, langsung mendorong harga ke ketinggian yang menakutkan. Pada saat ini, kekuatan lain telah sepenuhnya menyerah pada pikiran mereka. Tatapan Xia Hong berkedip saat dia melirik ketiga lainnya dan suaranya menjadi sedikit dingin, 25 juta. Dia bertekad untuk mendapatkan token itu, tetapi ketiga kekuatan itu mungkin akan menjadi penghalang yang cukup besar baginya hari ini. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin membuatnya berdarah. Namun, dia tidak khawatir dia tidak akan bisa mendapatkannya hari ini. Itu karena dalam hal fondasi, Pavilion Naga tersembunyi, Pavilion Cakrawala, dan Sekte Pedang Surgawi tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Xia miliknya. Mu San, Kinya dan Jiang Ling juga sedikit merajut alis mereka. Mereka jelas merasakan tekad Xia Hong. 25 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid bukanlah jumlah yang kecil, bahkan untuk kekuatan seperti mereka. Thus, they had briefly pondered and started to consider their gains and losses. When Xia Hong saw this scene, he coldly snarled in his heart. A few big forces with a weak foundation wanted to compete with their Xia Empire. What a fool's dream. 28,000,000 drops of Sovereign Spiritual Liquid. But just when Xia Hong was feeling complacent in his heart, a calm voice suddenly resounded and broke the silence. Russell, Everyon's gaze shifted with shock before they saw a young man with a smile on his face. That person was Mu Chen, who had previously obtained the incomplete spiritual array. He actually bid such a high price. Someone exclaimed in disbelief. 28,000,000 drops of Sovereign Spiritual Liquid wasn't something that any random force could take out. Kinya, Mu San and the rest looked at Mu Chen in shock. Xia Hong was briefly stunned before he recovered from his shock and looked at Mu Chen with a dark expression.
His tone was a little cold. "Brad, this is not a place for you to mess around. If you bid recklessly, you will have to pay the price." Mu Chen raised his eyelids and finally sighed. "There is no need for the fourth prince reminder. The Great Heaven Domain can still afford it." Petik 2. Berdiri di belakangnya, Tan Qiyu dan yang lainnya juga sedikit terkejut dengan harga tinggi Mu Chen yang tiba-tiba. Selain Sovereign Spiritual Liquid yang sebelumnya digunakan Mu Chen, mereka hanya memiliki sedikit. Dia hanya tersisa 30 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid dan Mu Chen segera membatalkannya. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, mereka memahami bahwa sumber daya keuangan mereka terbatas. Jika dia ingin memperjuangkannya, dia harus tampil heroik untuk mengintimidasi orang lain dan mencegah mereka ikut campur. Namun, dia tidak tahu apakah 28 juta tetes cairan spiritual berdaulat dapat mengintimidasi Xia Hong. Di paviliun yang berlawanan, wajah Xia Hong muram saat dia menatap Mu Chen dengan cahaya dingin di matanya. Meskipun fondasi kerajaan Xia Agung mereka sangat dalam, jumlah sumber daya yang dapat dia gunakan terbatas. Bukannya tidak ada batasan, hampir 30 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid sudah cukup untuk mendukung pengembangan kekuatan kelas 1 dan menarik banyak ahli. Mata Xia Hong berkedip. Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada seram, 30 juta. Berdesir, seluruh paviliun bergetar dan banyak ahli tercengang saat mereka menggelengkan kepala. Orang-orang itu benar-benar gila. Itu 30 juta tetes cairan spiritual sovereign. Itu bahkan cukup untuk membeli beberapa artefak kuasa Sein. Dikatakan bahwa di beberapa organisasi pembunuh di dunia 1000 besar, dikatakan bahwa bahkan beberapa organisasi pembunuh di dunia 1000 besar dapat mengundang penguasa bumi untuk bergerak. Tidak hanya para penonton yang terkejut dengan harganya, bahkan Qin Ya dan yang lainnya memiliki ekspresi muram saat mereka menggelengkan kepala dalam hati. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Mu Chen, bertanya-tanya bagaimana dia akan memilih. Di bawah tatapan itu, Mu Chen tidak ragu sedikitpun. Dia dengan samar berkata, 31 juta tetes cairan spiritual sovereign. Ekspresinya tenang dan tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya Jiu Yu, Tan Qiyu, dan yang lainnya yang tahu bahwa harga ini praktis adalah batas mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000 tetes sovereign spiritual liquid lagi. Berdesir, Xia Hong tiba-tiba berdiri dengan wajah terdistorsi saat ini. Dia menggertakkan giginya saat melihat Mu Chen dengan tatapan berbisa. Tangannya bahkan meninggalkan sidik jari yang dalam di pagar di depannya. Dia tidak pernah menyangka Mu Chen akan berani bermain dengannya dengan cara ini. 35 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Xia Hong praktis telah mengeluarkan harga yang membuat banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu juga telah mencapai batas kekaisaran Xia mereka. Mu Chen menatap Xia Hong, yang wajahnya terdistorsi, sementara tangannya yang ramping membelai sandaran tangan dengan lembut. Meskipun ekspresinya tenang, dia menghela nafas dalam hatinya. Kekaisaran Xia benar-benar kaya, bahkan dia tidak tahan lagi, bahkan dengan tingkat persaingan seperti itu. 35 juta tetes sovereign spiritual liquid, bahkan dengan status Great Haven Law Domain mereka saat ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dalam setahun. Karena itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menyerah. Mari pikirkan cara lain di masa depan. Jiu Yu berkata dengan suara rendah. Bahkan jika Xia Hong mendapatkan token itu, dia mungkin tidak dapat membawanya pergi. Mu Chen menganggukkan kepalanya, karena itulah satu-satunya cara. Kenapa kamu tidak menawar lagi? Melihat bahwa Mu Chen telah menyerah, wajah terdistorsi Xia Hong mencibir dengan ejekan, domain surga besar yang lemah berani bersaing dengan kekaisaran Xia saya. Anda hanya melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Wajah Jiu Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat ketika dia ingin berdiri, dia dihentikan oleh Mu Chen, karena tidak perlu bergerak di sini. Xia Hong dengan dingin mendengus saat melihat Han Fei dan dengan dingin berkata, masih tidak akan mengumumkannya. Siapa yang bisa bersaing dengan harga 35 juta tetes sovereign spiritual liquid? Ketika Han Fei mendengar kata-katanya, dia dengan cepat menganggukkan kepalanya dan hendak mengumumkan akhir pelelangan. Namun, tepat ketika dia membuka mulutnya, suara halus yang terdengar seperti mutiara yang jatuh di piring perak tiba-tiba bergema di dalam gedung. Seperti sambaran petir, itu mengejutkan semua orang. Hei,
Tunggu, aku menawar 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Kesunyian, seluruh paviliun hening dan Xia Hong sempat tercengang melihat harganya. Sedemikian rupa sehingga bahkan Mu Chen tertegun. Siapa yang secara langsung menaikkan harga 10 juta tetes sovereign spiritual liquid? Apa yang dia pikir itu? Kacang polong. Siapa yang menambahkannya? Setiap tatapan di paviliun dengan panik mencari dan beberapa saat kemudian, tatapan yang tak terhitung diarahkan ke lokasi Mu Chen. Merasakan tatapan itu, Mu Chen terkejut. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba menoleh dan melihat seorang gadis seperti peri berdiri di belakangnya tanpa dia sadari. Gadis itu mengenakan pakaian hitam. Pada saat ini, tangannya yang seperti giok sedang memegang buah spiritual saat dia mengunyahnya. Matanya yang bersemangat tampak dipenuhi dengan aura surgawi, memiliki kecantikan yang menakjubkan. Saat dia mengunyah buah spiritual, dia menatap Mu Chen, yang memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Dia segera melambaikan tangannya dan menelan buah itu sebelum terkekeh. Hei, Mu Chen, kita bertemu lagi. Di bawah kesunyian yang mematikan dan tatapan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen juga terkejut saat melihat gadis berpakaian hitam yang muncul di hadapannya. Dia memiliki senyum manis, mata cerah dan gigi putih. Terutama sepasang matanya yang dipenuhi dengan spiritualitas yang membuat orang lain sulit melupakannya. Kamu Lin Jing. Pikiran Mu Chen akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia menatap gadis yang dikenalnya di depannya dan berseru tak percaya. Lin Jing, gadis yang ditemui Mu Chen saat dia dalam perjalanan ke benua Greatlaw dari Hokuang Reiwon. Dia adalah putri alam bela diri. Leluhur bela diri yang terkenal, yang namanya bergema di seluruh dunia 1000 besar, adalah ayahnya. Mu Chen tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini setelah bertahun-tahun. Dia sempat tertegun sebelum dia tidak bisa menahan senyum dengan nada nostalgia. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia bahkan belum menyempurnakan Sovereign Celestial Body miliknya. Tapi sekarang, dia sudah berada di Kuasonin Great Sovereign Realm. Mengapa kamu di sini? Mu Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Lin Jing tersenyum. Saya mendengar bahwa istana Haven kuno telah muncul di benua Greatlaw, jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang. Selain itu, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda ingin pergi ke benua Greatlaw, dan saya kesal karena dikurung di rumah, jadi aku keluar. Saat dia berbicara, dia dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling dan melanjutkan, tapi kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain di pelelangan. Berbicara tentang pelelangan, Mu Chen pulih dari keterkejutannya dan mengalihkan pandangannya. Dia melihat tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Jing dengan keheranan dan keterkejutan pada harga mengerikan yang baru saja dia tawar. Dari mana asal gadis ini menyebabkan masalah di sini? Xia Hong juga pulih dari keterkejutannya dan mengarahkan pandangannya ke arah Lin Jing. Ketika dia melihat penampilan dan temperamen Lin Jing, ada kejutan yang tidak dapat disembunyikan di matanya yang berubah menjadi kerinduan yang mendalam. Dalam pandangannya, Lin Jing dan Jiu Yu sama-sama cantik. Yang satu cantik dan cerdas, sementara yang lain dingin dan sombong. Untuk orang seperti dia, mereka mirip dengan racun. Mereka memiliki sifat mematikan. Batalkan harga yang baru saja kamu sebutkan. Mu Chen segera mengingatkan Lin Jing. 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid adalah jumlah yang mengerikan yang mungkin akan mengeringkan Great Heaven Domain mereka. Selain itu, tidak ada gunanya membelinya dengan harga seperti itu sebelum mereka mengetahui penggunaan token tersebut. Menurutmu ini tempat apa? Anda ingin menaikkan tawaran. Anda ingin membatalkannya. Petik 2. Tapi ketika Mu Chen menyelesaikan kata-katanya, Xia Hong mencibir dan menatap Lin Jing dengan senyum tipis. Kenapa kamu tidak menonton pelelangan denganku? Tidak ada yang akan peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Lin Jing mengedipkan matanya. Anda akan membantu saya membayar 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Senyum di wajah Xia Hong membeku saat dia terbatuk. Token ini tidak sebanding dengan 45 juta tetes cairan spiritual Sovereign. Aku bisa berpura-pura tidak mendengar apa yang kamu katakan sebelumnya. Lin Jing mengayunkan bibir kemerahannya ke samping. Siapa yang mempermainkanmu? Aku akan menawar 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Jika kamu tidak mampu membelinya, jangan bicara lagi. Semua orang tercengang. Mereka memandang Lin Jing dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan menawar 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid.
Tapi apakah dia mampu membelinya? Kindia dari Paviliun Cakrawala, Musan dari Paviliun Naga Tersembunyi, dan yang lainnya juga terkejut. Jelas, perkembangan situasi telah melampaui semua harapan mereka. Xia Hong juga malu setelah dibantah oleh Lin Jing. Tatapannya tenggelam saat dia dengan dingin berkata, "Nona, jangan terlalu keras kepala. Bisakah kamu membeli 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid?" Sebelum Xia Hong bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba terganggu dan tatapannya sedikit linglung saat dia melihat ke depan. Lin Jing tiba-tiba mengangkat tangannya dan sebuah botol batu giok terbang keluar. Mulut botol dimiringkan dan suara gemuruh bergema sebelum sungai mengalir keluar dengan energi spiritual yang tak terbatas yang langsung memenuhi seluruh paviliun. Semua orang tercengang saat mereka melihat sungai di langit. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengetahui bahwa sungai itu terbentuk dari tetesan cairan spiritual sovereign yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, kualitas sovereign spiritual liquid tidak rendah. Melihat sungai tak berujung yang mengalir keluar dari botol batu giok, tidak ada yang meragukan bahwa gadis lembut di depan mereka benar-benar dapat mengeluarkan 45 juta tetes cairan spiritual sovereign. Kindia dan yang lainnya memiliki ekspresi muram saat mereka melirik Lin Jing. Untuk dapat membawa sovereign spiritual liquid dalam jumlah besar bersamanya, latar belakang gadis ini mungkin tidak sederhana. Lagi pula, tidak ada kekuatan acak yang mampu membeli 45 juta tetes sovereign spiritual liquid dengan mudah. Berdesir, saat sungai energi spiritual mengalir, Lin Jing melambaikan tangannya dan botol batu giok menyimpan semua cairan spiritual sovereign sebelum dengan santai melirik Xia Hong yang tercengang dan tersenyum. "Sekarang, tidak ada masalah dengan tawaranku, kan?" Melihat ekspresi Xia Hong yang tidak sedap dipandang, Lin Jing melanjutkan, "Tapi kamu bisa menaikkan tawaranmu. Siapa tahu, aku mungkin harus menyerah jika kamu melakukannya." Wajah Xia Hong pucat. Meskipun Lin Jing berbicara dengan cara seperti itu, matanya dipenuhi dengan kemegahan. Bagaimana dia terlihat seperti dia akan menyerah. Dengan harga dirinya, dia mungkin akan mengikuti tawaran Xia Hong tanpa ragu, tidak peduli berapa banyak dia meningkatkannya. Selanjutnya, bagaimana mungkin dia berani mengikuti harga 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Bahkan jika kakak laki-lakinya ada di sini, dia mungkin akan ragu. Fondasi kekaisaran Xia mereka tidak lemah, tetapi bahkan jika itu tidak lemah, itu tidak dapat menahan pemborosan seperti itu. Tatapan semua orang diarahkan pada Xia Hong dengan banyak tatapan mengejek. Sebelumnya, Xia Hong telah menggunakan kekayaan untuk menekan orang lain, tetapi sekarang, seseorang yang bahkan lebih kejam darinya telah muncul, menekannya sampai-sampai dia bahkan tidak berani menaikkan tawaran. Di bawah tatapan itu, hati Xia Hong melonjak karena marah. Dia ingin keluar semua, tetapi memikirkan harga yang mengerikan dan konsekuensinya, dia hanya bisa duduk kembali dan mengepalkan tinjunya. Melihat Xia Hong duduk kembali, Lin Jing perlahan menatap Mu Chen. "Aku membawa cukup uang kali ini." Sepertinya dia masih ingat saat dia melarikan diri tanpa 1 sen pun dan harus diselamatkan oleh Mu Chen. Mu Chen dan Jiu Yu bertukar pandang dan tersenyum pahit saat mereka menggelengkan kepala. Menghabiskan 45 juta tetes sovereign spiritual liquid, itu bukan kebanggaan biasa. Tapi memikirkan identitas Lin Jing, mereka hanya bisa menerimanya. Alam bela diri adalah kekuatan tertinggi yang terkenal di dunia 1000 besar. Bahkan jika semua kekuatan di benua Great Law ditambahkan bersama, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, Martial Realm Ruler adalah penguasa surgawi yang asli. Selanjutnya, bahkan di antara eksistensi puncak di dunia 1000 besar, Wu Zu tak terduga. Dengan ayah yang begitu tangguh, wajar jika Lin Jing tidak terkendali, tidak peduli betapa tak kenal takutnya dia. Saat Mu Chen dan Lin Jing berbicara, Han Fei akhirnya pulih dari keterkejutannya dan memandang Lin Jing seolah-olah dia sedang melihat dewa. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu boros. Ahem, wanita ini telah menawar 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Apakah ada yang bisa menawar lebih tinggi darinya? Han Fei melihat sekeliling dan bertanya. Tapi pertanyaannya telah menarik banyak tatapan yang terlihat seperti dia bodoh. Bahkan Xia Hong telah bersembunyi dengan ekornya di antara kedua kakinya pada 45 juta tetes cairan spiritual sovereign, jadi siapa lagi yang berani menonjol? Melihat tatapan itu, Han Fei merasa sedikit canggung dan segera berkata, "Karena itu masalahnya, maka token ini milik nona ini."
Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan seseorang membawa token itu ke lokasi Lin Jing. Secara alami, untuk alasan keamanan, ada 10 penjaga yang mengikuti. Tapi semuanya berjalan lancar. Setelah menghitung sovereign spiritual liquid dalam jumlah besar, tangan Han Fei gemetar saat dia dengan hormat menyerahkan token itu kepada Lin Jing. Lin Jing dengan santai menerimanya dan dengan santai melemparkannya ke udara. Sikap santainya membuat kelopak mata semua orang berkedut. Itu adalah sesuatu yang bernilai 45 juta tetes sovereign spiritual liquid, bagaimana jika itu rusak? Tapi saat kelopak mata mereka berkedut, Lin Jing melakukan sesuatu yang membuat mereka tercengang. Dia bermain dengan token untuk sesaat sebelum melemparkannya ke Mu Chen sambil tersenyum. Ini, kamu membeli Heavenly Flame Jade Chalcedony untukku lain kali, jadi aku akan membeli sesuatu untukmu kali ini, kamu tidak boleh menolak. Kalau tidak, aku akan membuangnya. Wajah banyak orang berkedut. Chalcedon giok api surgawi. Sesuatu yang nilainya tidak lebih dari 10.000 tetes sovereign spiritual liquid. Token misterius, harta karun senilai 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Satu untuk satu, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya saling memandang, bingung. Akhirnya, mereka menarik napas dalam-dalam. Mereka juga ingin memiliki teman yang heroik dan tidak manusiawi. Di bawah tatapan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen juga sedikit terkejut dengan tindakan Lin Jing. Awalnya, dia ingin menolak, tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Jing, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Setelah merenung sebentar, dia tidak menolak dan dengan sungguh-sungguh menyimpan token itu. Terima kasih, aku akan mengingat bantuan ini. Melihat betapa mudahnya Mu Chen, Lin Jing juga tersenyum. Ada noda kekaguman di matanya. Secara umum, ketika orang lain mengetahui identitasnya, mereka akan mencoba menjilatnya. Namun, Mu Chen tidak memiliki niat seperti itu. Dia bisa merasakan bahwa Mu Chen hanya memperlakukannya sebagai Lin Jing dan bukan putri kecil dari Martial Realm. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Mu Chen mengatakan bahwa dia akan mengingat bantuan ini, dia tidak merasa itu sedikit pun lucu. Meskipun bantuan tidak terlalu berharga di matanya, dengan identitasnya. Baiklah, aku tidak punya tempat tujuan untuk saat ini. Bawa aku masuk untuk saat ini. Lin Jing terkekeh. Menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, Mu Chen menyerahkan arai spiritual yang tidak lengkap yang sebelumnya dia lelang dan pergi bersama Lin Jing, Jiu Yu dan yang lainnya di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Xia Hong menjadi gelap saat dia melihat siluet kepergian rombongan Mu Chen. Sesaat kemudian, dia menoleh dan berkata tanpa ekspresi, selidiki identitas gadis itu. Selain itu, awasi mereka. Mencoba mengambil sesuatu dari pangeran ini, mereka benar-benar mengejar kematian. Lelang kota barat akhirnya berakhir. Tapi ketika tirai berakhir, seluruh kota barat menjadi gempar. Semua orang terkejut dengan harga akhir 45 juta tetes cairan spiritual sovereign dan mereka memiliki banyak tebakan tentang identitas Lin Jing. Meskipun pelelangan telah berakhir, mereka yang memiliki akal sehat tahu bahwa masalah mengenai token emas tidak akan hilang begitu saja. Item itu terlalu menarik perhatian dan ada begitu banyak ahli yang berkumpul di kota barat. Meskipun Great Heaven Domain telah berhasil mendapatkannya, itu tidak berarti bahwa mereka adalah pemilik sebenarnya dari token tersebut. Meskipun Great Heaven Domain dikatakan memiliki bobot di wilayah utara, mereka tidak memiliki banyak ketenaran di seluruh benua Greatlaw. Ada beberapa kekuatan puncak di benua Greatlaw di kota barat, dan Xia Hong dan yang lainnya adalah elit di antara generasi muda benua Greatlaw. Selama para pemimpin dari berbagai kekuatan puncak tidak muncul, mereka praktis tak terkalahkan. Meskipun Mu Chen dari Great Heaven Domain tidak biasa, dia masih seorang kuasa Nin Great Sovereign. Jika dia ingin dibandingkan dengan Xia Hong dan yang lainnya, maka masih ada celah. Jadi, ketika kekuatan lain tahu bahwa token itu telah jatuh ke tangan Great Heaven Domain, bukan saja mereka tidak kecewa, mereka bahkan merasa sedikit gelisah. Itu karena mereka bisa memprediksi bahwa akan ada kekuatan yang tak terhitung mengincar pihak Mu Chen. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memperebutkan token jika pertempuran kacau pecah. Adapun pesta Mu Chen, tidak ada yang memperhatikannya. Dalam pandangan kekuatan lain, orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. The Great Heaven Domain mungkin akan menderita kerugian besar kali ini. Jadi, di bagian barat kota yang kacau, arus bawah melonjak seperti badai yang menyeduh.
Di sebuah halaman di kota barat, gerbang ditutup rapat dengan arai spiritual melayang di langit, mengisolasinya dari dunia luar. Mu Chen berdiri di halaman. Dia melihat ke langit di luar halaman dan berkata sambil tersenyum, "Aku khawatir mata yang tak terhitung jumlahnya di bagian barat kota sedang menatap kita." Di belakangnya, Jiu Yu juga mengangguk dan dengan tenang berkata, "Sepertinya tidak mudah bagi kita untuk mengambil token dari sini. Pada akhirnya, itu karena orang lain menganggap kami tidak cukup kuat." Mu Chen menggelengkan kepalanya. Domain surga besar mereka tidak memiliki banyak ketenaran di benua Greatlaw. Selain itu, di antara kelompok mereka, hanya penguasa kelas 9 seperti Jiu Yu yang akan sedikit takut. Sedangkan untuk kuasonin Great Sovereign seperti dia mungkin langsung diabaikan. Tampaknya barang-barang yang saya beli telah membawa masalah bagi Anda. Di belakang mereka, Lin Jing, yang sedang bermain dengan seekor burung kecil di halaman, mendengar percakapan mereka dan mengangkat kepalanya. Dia mengedipkan matanya dan tersenyum. "Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya." Mu Chen berbalik dan meliriknya dengan mata menyipit. Tidak ada satupun fluktuasi energi spiritual yang bocor dari Lin Jing. Terbukti, dia pasti memiliki harta untuk menyembunyikan energi spiritualnya, sehingga orang lain tidak bisa merasakan kekuatannya. Namun, ketika dia pertama kali bertemu Lin Jing, yang terakhir juga seperti dia, mengumpulkan bahan untuk menyempurnakan tubuh surgawinya yang berdaulat. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, dengan identitasnya sebagai putri alam bela diri dan bimbingan penguasa surgawi sebagai ayahnya, kekuatan Lin Jing mungkin tidak lebih lemah darinya. Selain fondasi yang dalam dari alam bela diri, Lin Jing mungkin memiliki harta yang menyelamatkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Menurut dugaan Mu Chen, bahkan penguasa bumi asli tidak akan mampu membunuh Lin Jing. Tapi menghadapi penolong yang begitu kuat, Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Jika aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya, maka sebaiknya aku memberikannya kepada orang lain untuk menghindari masalah." Wajah mudanya tenang, tanpa rasa khawatir atau panik dari situasi saat ini. Ketenangannya membuat Lin Jing dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan kagum. Tidak heran mengapa bahkan ibunya akan memberi Mu Chen penilaian setinggi itu. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi beberapa tahun kemudian, dia memang berbeda dari kebanyakan orang. "Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Menurut situasi ini, saya khawatir kita akan dikepung saat kita meninggalkan kota barat." Ji Yu bertanya. Mu Chen menyipitkan matanya dan dengan lemah berkata, "Karena itu masalahnya, maka mari kita tunggu, karena orang lain memandang rendah Great Heaven Domain kita, maka biarkan mereka mencoba. Saat ini, kita perlu membuat contoh dari mereka." Malam menyelimuti daratan. Di dalam ruangan, Mu Chen diam-diam duduk dengan energi spiritual beredar di sekujur tubuhnya. Aura spiritual antara langit dan bumi tanpa henti mengalir ke tubuhnya. Dia berkultivasi dengan cara ini untuk waktu yang lama, sebelum perlahan membuka matanya. Dengan lambaian lengan bajunya, dua benda muncul di hadapannya. Arai spiritual yang tidak lengkap dan token. Itu adalah arai pembunuh Dewa Sembilan Naga dan token misterius yang diperoleh Mu Chen dari pelelangan. Menatap kedua benda itu, Mu Chen merenung sebentar sebelum dia menerima arai spiritual yang tidak lengkap. Bentuk lengkap dari arai spiritual ini adalah arai spiritual tingkat sarjana yang asli. Saat itu diaktifkan, itu bahkan bisa menghadapi pusat kekuatan Earth Sovereign Realm. Cendekiawan arai spiritual adalah dunia yang didambakan oleh setiap master arai spiritual. Selama seseorang dapat melangkah ke alam itu, maka kultivasi arai spiritual seseorang dapat dianggap sebagai keberhasilan yang lebih besar. Secara alami, puncak sebenarnya masih leluhur arai spiritual yang legendaris. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi, tetapi itu jarang terjadi bahkan di dunia seribu besar. Yang membuat Mu Chen bangga adalah ibunya juga salah satunya. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan ibu sekarang, dan kakak Lingxi. Sejak Hokuang Reiwon pergi, belum ada kabar tentangnya. Dia berkata bahwa dia pergi mencari ibu, tapi aku ingin tahu bagaimana keadaannya." Mu Chen membelai arai spiritual saat pikirannya melayang. Namun pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi di hatinya. Meskipun dia sudah berada di kuasonin Great Sovereign Realm, itu masih belum cukup. Saat kekuatannya tumbuh, dia samar-samar bisa merasakan betapa kuatnya klan misterius di belakang ibunya.
Itu adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh ibunya, yang telah melangkah ke alam leluhur arai spiritual. Meskipun sebagian karena dia ingin melindungi dia dan ayahnya, itu juga membuktikan betapa kuatnya klan itu. Mu Chen mengerutkan bibirnya saat dia memfokuskan pandangannya pada arai spiritual yang rusak di hadapannya. Menutup matanya, energi spiritual di tangannya melonjak dan secara bertahap mengalir ke gulungan kuno dan compang camping itu. Ledakan. Saat persepsi energi spiritualnya meresap, suara gemuruh meledak di benak Mu Chen. Kilau yang menyilaukan meledak dan pemandangan segera berubah. Itu adalah gunung dengan seorang lelaki tua berambut putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melambaikan tangannya dan segel spiritual menyembur keluar seperti gelombang pasang, menyatu ke angkasa, membentuk rune energi spiritual yang rumit yang terjalin, menyebabkan energi spiritual antara langit dan bumi berfluktuasi. Saat segel spiritual secara bertahap membentuk formasi, lelaki tua berambut putih itu menjentikkan jarinya. 9 garis cahaya ditembakkan, samar-samar disertai raungan naga. 9 aliran cahaya mengalir ke formasi besar. Saat cahaya menghilang, penampilan mereka yang sebenarnya terungkap. Di dalam cahaya ada 9 kerangka naga asli. 9 kerangka naga membentuk 9 posisi sentral arai. Ketika mereka masuk, arai spiritual tampaknya telah hidup dan kilau spiritual yang deras menyapu antara langit dan bumi. Kilau spiritual yang tak terbatas berkumpul di sekitar kerangka naga dan menggunakan energi spiritual untuk mengembun menjadi daging dan darah, mengubah 9 kerangka naga menjadi 9 naga asli. Namun, naga itu tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan energi spiritual. Namun meski begitu, tekanan menakutkan yang dipancarkan dari 9 naga masih sangat kuat. Suara mendesing. Ketika arai pembunuh Dewa 9 Naga selesai, siluet berkedip di depan puncak dan siluet muncul dengan aura yang deras. Itu adalah pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realm. Pria tua berambut putih itu dengan acuh tak acuh melirik sebelum menjentikkan jarinya. 9 naga meraung dan dalam sekejap, 9 napas drakonik menyembur keluar, menembus ruang dan menghantam pembangkit tenaga Earth Sovereign Realm. Ledakan. Itu hanya satu bentrokan dan pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realm terlempar kembali dalam keadaan menyedihkan dengan darah menyembur dari mulutnya. Tekanan energi spiritual di sekelilingnya telah turun dan dia jelas menderita luka berat. Adegan berakhir dan sejumlah besar informasi melonjak ke dalam pikiran Mu Chen. Huff. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan membuka matanya. Ada beberapa keterkejutan di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh arai spiritual yang kuat dan rumit. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meskipun informasi yang dia terima tidak lengkap, itu cukup baginya untuk melihat sekilas apa yang sedang terjadi. Tidak hanya arai pembunuh Dewa 9 Naga yang sangat besar, tetapi juga membutuhkan objek utama, yaitu tulang naga yang telah muncul sebelumnya. Arai spiritual dihubungkan dengan kerangka naga, menggunakan aura kerangka naga dan energi spiritual untuk membentuk kerangka naga. Ketika keduanya digabungkan, kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realm asli. Tapi gulungan ini, bagaimanapun, tidak lengkap. Menurut apa yang dikatakan, bahkan jika aku bisa memahaminya, aku khawatir aku hanya bisa membentuk susunan 4 naga. Itu masih jauh dari susunan 9 naga. Mu Chen merasa sedikit kasihan, tapi dia segera merasa lega. Jika arai spiritual ini selesai, maka tidak mungkin baginya untuk mengaturnya dengan pencapaiannya saat ini di arai spiritual. Sebaliknya, jika dia dapat menganalisis arai spiritual yang tidak lengkap ini, dia mungkin memiliki peluang untuk berhasil. Sepertinya aku harus mengumpulkan beberapa kerangka naga, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menurut apa yang dikatakan arai spiritual, semakin kuat pemilik kerangka naga, semakin kuat arai pembunuh Dewa 9 Naga. Tapi saat ini, dia jelas tidak membutuhkan kerangka naga bermutu tinggi, jadi tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengumpulkannya. Berpikir tentang itu, Mu Chen mengangguk puas. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan melihat token emas berbintik-bintik kuno. Token emas kuno dan berbintik diam-diam melayang di depan Mu Chen. Ketika cahaya bersinar di atasnya, itu tidak bisa dipantulkan. Rasanya seolah-olah token itu adalah lubang hitam, terlihat sangat misterius. Mu Chen memusatkan pandangannya pada token emas. Mengulurkan tangannya, dia membiarkannya mendarat di telapak tangannya. Jari-jarinya menggosok permukaan token. Meskipun dua kata kuno, nomor 2, agak kabur, namun tetap memancarkan prestise yang tak terlukiskan.
Mu Chen memasang ekspresi muram saat dia mengedarkan energi spiritualnya di permukaan token dalam upaya untuk menyelidikinya. Namun, tidak ada efek apapun dari penyelidikannya. Tidak ada reaksi apapun dari token tersebut, seolah-olah itu adalah benda biasa. Mari kita lihat apakah aku bisa memperbaikinya. Penyelidikan Mu Chen sia-sia, jadi dia merenung sebentar sebelum meneteskan darahnya ke token. Setelah itu, energi spiritualnya berubah menjadi kobaran api yang menyelimuti token dalam upaya untuk menyempurnakannya. Namun, token emas tidak bergeming di api energi spiritual. Ketika darah Mu Chen menetes di atasnya, itu berubah menjadi tetesan darah yang mengalir di atas token, tetapi tidak bisa menembus ke dalam token. Tampaknya ada penghalang yang sangat kuat pada token yang menghalangi apapun yang mencoba menyerangnya. Api energi spiritual menyala untuk waktu yang lama, tapi tidak ada efek apapun, jadi Mu Chen menghela nafas kecewa. Memang, tidak mudah untuk menyelidikinya. Meskipun tidak ada hasil, Mu Chen tidak merasa sakit hati karena membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Itu karena semakin sulit untuk diselidiki, semakin dalam dan penting itu. Jika dia benar-benar bisa menyelidikinya, maka nilainya pasti akan melebihi 45 juta tetes cairan spiritual sovereign. Ketika api energi spiritual menghilang, token emas jatuh dan Mu Chen memegangnya. Dia dengan lembut membelainya dan memusatkan pandangannya padanya. Dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi samar dan tidak jelas yang berasal dari token. Namun, perasaan itu terlalu lemah, jadi dia tidak bisa menentukan sumbernya. Tetapi berdasarkan ini, Mu Chen dapat memastikan bahwa item ini milik Master Hall kedua dari Istana Haven kuno. Itu karena memancarkan tekanan kuno dan kuat. Tekanan itu mengikutinya seperti bayangan, meski itu hanya jejak yang telah dialami puluhan ribu tahun. Namun, itu masih menyebabkan Mu Chen bergidik ketakutan. Di seluruh Istana Haven kuno, mungkin hanya Hall Masters yang bisa mencapai ini. Sepertinya aku hanya bisa menyimpannya di tanganku dan mempelajarinya. Mu Chen akhirnya memilih untuk menyerah. Lagi pula, masalah ini tidak mendesak. Mungkin dia bisa mengetahui penggunaan artefak ini setelah memasuki Istana Haven kuno. Pada saat itu tidak akan mengecewakannya. Sekarang, mari kita fokus pada arai pembunuh Dewa Sembilan Naga terlebih dahulu. Pada pemikiran ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan menyimpan token sebelum mengambil gulungan sisa dari arai pembunuh Dewa Sembilan Naga. Dia mulai mempelajarinya dengan harapan dapat memahaminya sesegera mungkin dan berhasil menyusun susunan spiritual tingkat cendekia yang tidak lengkap ini. Untuk hari berikutnya, Mu Chen tinggal di halaman dan memusatkan perhatiannya pada arai pembunuh Dewa Sembilan Naga. Dia tidak terburu-buru meninggalkan kota barat, karena dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri di bawah pengawasan semua orang. Selanjutnya, Mu Chen tidak mau menggunakan metode ini. Selain Old Bai dan Lin Jing, tidak ada orang lain yang keluar. Old Bai berada di bawah perintah Mu Chen untuk mengumpulkan tulang naga dari beberapa toko harta karun di kota, sementara Lin Jing tidak bisa tinggal diam. Dia tidak terganggu oleh fakta bahwa dia adalah perbendaharaan yang bergerak di mata semua orang saat dia berkeliaran di sekitar kota. Tapi yang mengejutkan, tidak ada yang berani bergerak melawannya meskipun didambakan oleh banyak ahli. Terbukti, mereka takut dengan latar belakang misterius di balik Lin Jing. Kedamaian berlangsung hingga hari kedua. Saat senja di hari kedua, Mu Chen duduk di paviliun batu di halaman dengan papan catur diletakkan di atas meja batu. Dia sedang bermain catur dengan Jiu Yu. Tempat kami telah menjadi tempat paling menarik perhatian di seluruh kota barat. Jiu Yu melirik keluar halaman. 2 hari terakhir tampak tenang, tetapi semua orang bisa merasakan gelombang yang bergejolak di bawah. Jumlah tatapan tamak semakin meningkat. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Jika mereka bersedia untuk menyeretnya keluar, maka biarkan mereka. Ini akan memberi saya lebih banyak waktu untuk menyimpulkan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga dan menunggu pesta Great Haven Law Domain tiba. Jiu Yu mengangguk. Bawahanmu belum kembali. Berdiri di samping, Lin Jing, yang sedang bermain dengan kelinci roh yang dia dapatkan dari entah dari mana, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum santai. 9 neter tercengang, dan wajahnya sedikit berubah. Baru sekarang dia ingat bahwa Bai tua biasanya akan kembali saat ini. Dengan karakter Old Bai, dia jelas bukan orang yang akan membuang waktu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen. Namun, ekspresi yang terakhir tenang, kecuali sesaat dengan kilatan cahaya berbahaya di matanya.
Sepertinya seseorang tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tepat ketika Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, ledakan tawa yang diselimuti energi spiritual yang kuat menembus ruang. Itu seperti guntur saat bergemuruh di seluruh kota dan ke halaman yang dikelilingi oleh arai spiritual. Haha, semua orang dari Great Heaven Domain, bawahanmu saat ini adalah tamu di sini. Aku ingin tahu apakah kalian bisa datang untuk mengobrol. Tawa bergema di antara langit dan bumi. Suara itu milik Pangeran keempat Kekaisaran Xia Hong. Dia tidak menyembunyikan suaranya, sehingga semua orang di kota dapat mendengarnya dengan jelas. Seketika, hati semua orang bergetar. Apakah Xia Hong akhirnya akan bergerak melawan Great Heaven Domain? Orang itu benar-benar penuh kebencian. Wajah Jiu Yu dipenuhi dengan niat membunuh di halaman. Benar-benar orang yang berhati-hati. Mu Chen dengan samar berkata, dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen akan datang untuk mengepung mereka, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Hong akan menggunakan metode seperti itu. Terbukti, orang itu khawatir bahwa Mu Chen akan mengatur arah spiritual untuk menduduki keuntungan geografis. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Tan Qiu memandang Mu Chen untuk meminta pendapatnya. Mu Chen berdiri, tubuhnya yang ramping lurus seperti tombak. Mengangkat kepalanya ke arah suara itu, dia tersenyum tipis dan berkata, ayam yang telah saya tunggu selama 2 hari akhirnya tiba. Jika saya tidak menggunakan kepala ayam ini, bagaimana saya bisa melakukannya? Mengintimidasi orang lain, biarkan orang ini menjadi batu loncatan untuk reputasi Great Heaven Domain saya di benua Greatlaw. Saat dia berbicara, siluetnya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan membubung ke langit dengan Jiu Yu, Tan Qiu, dan Raja Batu mengikuti dengan aura pembunuh yang melonjak. Ada pertunjukan untuk ditonton. Saya akan melihat bagaimana kultivasinya di kuasa Nin Great Sovereign Realm akan menghadapi orang yang telah melangkah ke Nin Great Sovereign Realm. Lin Jing tersenyum ketika dia melihat adegan ini dengan kilatan harapan di matanya. Tak lama setelah itu, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mengikuti. Ketika rombongan Mu Chen terbang keluar dari halaman, siluet yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari kota barat dan menuju ke arah Xia Hong. Siapapun dapat mengatakan bahwa arus bawah yang telah ditekan selama 2 hari di kota barat akhirnya akan meletus hari ini. Namun, mereka tidak tahu apakah Great Heaven Domain akan dapat menyimpan token setelah hari ini. Di 3 lokasi lain di kota barat, Lady Qinya dari Istana Horizon, Master Pavilion Muda Musan dari Pavilion Naga Tersembunyi, dan Jiang Ling dari Sekte Pedang Suci sedang melihat beberapa garis cahaya yang membubung ke langit dari arah Mu Chen dengan mata berkedip-kedip. Mu Chen dari Great Heaven Domain benar-benar berani, dia benar-benar berani bergerak. Tapi meskipun Xia Hong penuh kebencian, dia juga bukan penurut. Masalah hari ini akan menarik untuk ditonton. Mereka bertiga tersenyum saat mereka melambaikan lengan baju mereka dan terbang ke langit dengan siluet mengikuti di belakang mereka. Setiap orang dari mereka memiliki energi spiritual yang kuat dan jelas, mereka bukanlah orang yang lemah. Akibatnya, seluruh kota barat langsung tersulut. Di tengah bagian barat kota, Xia Hong duduk di singgasana di lapangan latihan besar dengan wanita cantik mengelilinginya dan menyajikan anggur untuknya. Itu adalah pemandangan yang membuat iri. Di belakangnya, ada 10 siluet aneh berdiri di bayang-bayang, samar-samar memancarkan energi spiritual tak terbatas yang menyebabkan ruang bergetar. Di antara siluet itu, yang memimpin mereka adalah yang paling mencolok. Itu adalah pria tua berjubah abu-abu yang memancarkan aura menakutkan. Bahkan energi spiritual yang memancar dari tubuhnya sangat dingin. Di salah satu pilar di lapangan seni bela diri, ada rantai besi yang menjulur ke bawah dan mengikat sesosok tubuh. Itu adalah Senior Bai. Rune spiritual melintas di sekujur tubuhnya seperti segel, menyegel energi spiritual di tubuhnya. Duke Wang, apakah menurutmu bocah itu akan berani datang? Xia Hong memegang cangkir kristal sambil dengan santai mempermainkannya sebelum bertanya dengan nada menggoda. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum menakutkan. Apakah dia datang atau tidak, hasilnya sudah ditentukan. Token itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh Great Heaven Domain. Xia Hong tersenyum puas sebelum dia meneguk anggur di cangkirnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, yang tiba-tiba menjadi ramai. Banyak siluet telah muncul dan melihat ke bawah ke lapangan latihan bela diri. Kamu benar-benar datang, betapa beraninya. Xia Hong melihat ke langit dan tiba-tiba bertepuk tangan sambil tersenyum. Saat suaranya bergema,
kilau berkedip di langit dan beberapa siluet muncul di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Yang memimpin mereka tentu saja adalah Mu Chen. Saat dia muncul, dia melirik Xia Hong dan menjentikkan jarinya. Serangkaian energi spiritual ditembakkan dan memutuskan rantai yang mengikat Bai Senior sebelum menyapunya dan membawanya kembali. Ketika Xia Hong melihat pemandangan ini, dia tidak menghalanginya. Setelah Mu Chen menyelamatkan Old Bai, dia menatap Mu Chen dengan mata menyipit. Tinggalkan token dan kedua wanita cantik itu. Aku jamin kamu bisa meninggalkan kota barat. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia dengan lembut tersenyum saat melihat Xia Hong dan tawanya terdengar. Bolehkah aku meminjam kepala ayahmu?